Swastiastu. Hari ini perjalanan menuju Payangan terkendala karena macet, dan pada saat ini sudah sekitar 25 menit terjebak di daerah lapangan Ubud Utara, lapangan Ubud. Ya, suasana macet total di sini antara turis pengunjung di daerah objek wisata Ubud maupun yang berlintas di seputaran Ubud kini juga mengalami kemacetan. Oke sobat, sudah mulai sedikit jalan ya, kelihatan sudah sedikit bergerak ya. Ancang-ancang juga mengkondisikan kendaraan supaya tidak diklason dari belakang, karena di sini juga terlalu mepet, samping kiri samping kanan. Inilah Ubud yang identik dengan kemacetan. Namun sobat semuanya, perlu juga diketahui kita semua, karena Ubud adalah daerah pariwisata, daerah kunjungan bagi wisatawan baik domestik maupun asing, sudah menjadi kebiasaan dan menjadi nafkah, di mana macet membawa berkah gitu istilahnya. Nah, inilah macet membawa berkah. Nah, kemacetan di daerah Ubud menunjukkan roda perekonomian berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahanlah kita semua bisa bersabar sehingga kemacetan ini memberikan kenyamanan juga, karena dapat memberikan roda perekonomian berjalan dengan baik. Ya sobat semuanya, beginilah Ubud yang selalu kehidupan sehari-harinya ya. Ini setelah pandemi sudah mulai bergerak, turis-turis ada di mana-mana, upacara adat juga berjalan seperti biasa, menjadi objek bagi pengunjung. Nah, inilah daya pikat dari Bali, khususnya di Ubud, di mana pariwisata berjalan, upacara-upacara adat juga berlangsung dengan baik. Kita sudah sampai di bagian sisi barat dari Pasar Ubud yang sedang direnovasi, dan kita akan ke kiri ya. Di depan kita adalah Puri Ubud yang sangat terkenal.
Ya, terhenti lagi. Terhenti lagi di sini di depan Pura Desa Ubud. Kendaraan merayap kembali menuju daerah ke arah barat. Ya macet, namun masih bisa merayap sedikit demi sedikit. Kita melewati kota atau pasar Ubud yang terkenal macetnya. Nah, teman-teman yang belum pernah berlancong ke daerah Ubud, ya silahkan datang ke sini rame-rame menikmati kuliner-kuliner yang ada di seputaran daerah Ubud. Nah, di sini berbaur banyak sekali turis-turis. Ya seperti biasa, turis dan orang-orang lokal berebutan belanja di sini. Nah, ini dijaga sama pecalangnya. Ya, yang perlu juga diingat bahwa daerah ini sangat dikenal oleh mancanegara, khususnya bagi turis-turis yang ingin berwisata atau menikmati alamnya di Ubud. Ya, cukup rapi juga. Cuaca sedikit mendung di sini. Mudah-mudahan tidak hujan karena macet. Ya, kita sudah sampai di depan Museum Ratnawarta Ubud di sini. Nah, bagi rekan-rekan yang belum pernah melancong ke Ubud, melihat di sini, silahkan datang sambil mengunjungi Museum Ratnawarta Seni Lukisan. Nah, inilah Museum Ratnawarta di daerah sebelah barat dari Puri Ubud. Nah, inilah depan dari Museum Puri Lukisan Ratnawarta. Oh, ini ada juga turis yang kehabisan bensin ini. Ya, motornya tidak bisa dinyalakan. Nanti ada yang membantunya. Ya, sudah mulai sedikit lancar ini menuju daerah Campuhan. Daerah Campuhan sudah mulai lenggang dan kendaraan dari berlawanan arah sudah bisa lewat. Oke guys, kita sudah 1 jam di perjalanan ini dari rumah, baru sampai daerah Campuhan Ubud. Kalau dihitung jaraknya kurang lebih sekitar 3 km ini karena jalannya memutar, dan kini sudah mulai bisa jalan dengan ya sedikit merayap juga, namun
bisa bergerak terus. Nah, kita memasuki daerah atau objek wisata Campuan, dan kita berada di jalan di mana pepohonan besar-besar di sekeliling kita, dan kelihatan perjalanan ini seperti masuk ke terowongan. Ya, sedikit lagi sudah macetnya akan selesai ini. Perlu juga disampaikan ini teman-teman, mungkin kemacetan tadi diakibatkan dengan adanya kegiatan masyarakat yang sedikit mengambil badan jalan, mungkin itu karena ada banyak warga yang berpakaian adat. Nah, itulah yang di Bali. Kalau di Bali adat berjalan dengan baik, tamu banyak juga berdatangan dan menonton keramian upacara adat. Nah, ini daerah Campuan ini. Daerah Campuan, dan di seberang sana itu kelihatan Antonio Blanco-nya, rumahnya itu. Nah, kita macet lagi sedikit ini di jembatan. Ada upacara di sini. Ya, ini ada petani yang lewat ini, mungkin punya peliharaan nih, kambing atau sapi. Ini banyak bawa rumput ya, padang kalau di Bali ini. Rumput banyak sekali untuk pakan ternak ini. Ya, hati-hati Pak, tidak jatuh padangnya itu, rumputnya. Ya, inilah daerah Campuan. Ada kegiatan upacara di sini, mungkin ini banyak yang pakai upacara. Ya, sebentar lagi kita akan melewati jembatan daerah Campuan. Ya, di sini banyak sekali ada turis-turis ini. Bahkan, nah, kita berada di jembatan ini ya, di jembatan menuju daerah Payangan. Nah, ini Museum Antonio Blanco. Nah, ini pemandangannya sangat indah sekali. Nah, di sana sini terdapat restoran, ada sungainya, ada puranya, ya lengkap di sini. Nah, kita menuju persimpangan ya. Ini Museum Antonio Blanco-nya. Ya sobat, sampai di sini dulu ya, karena ini kembali macet di persimpangan. Mungkin supaya bisa, mudah-mudahan bisa lewat dengan baik ini, tidak terlalu lama macetnya. Cukup dulu sampai di sini. Saya sampaikan keadaan seputaran Ubud, dan kita akan melewati ini dan menuju daerah Payangan. Dan perlu saya ingatkan kembali kepada sobat-sobat semuanya, bagi yang suka menonton konten ini, silahkan like dan share, dan juga ingat di subscribe. Oke.